Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 25 nama-nama Nabi dan Rasul beserta tugasnya bisa dikenalkan sejak dini. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terindah dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. 25 nama-nama Nabi dan Rasul beserta tugasnya bisa dikenalkan sejak dini. Mengenal 25 nama-nama Nabi dan Rasul beserta tugasnya bisa jadi salah satu pelajaran agama yang bisa dikenalkan sejak dini. Tentunya pelajaran agama bisa menjadi pondasi yang kuat. Akan tetapi, mengenalkan tentang Nabi dan Rasul kepada anak-anak bisa dimulai sejak kecil. Supaya lebih dipahami, perlu menjelaskan bahwa ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dikutip dari buku Juz Amma karya Tim Genta Hidayah, perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada penyampaian wahyu. Diketahui Nabi dan Rasul sama-sama diutus oleh Allah ke dunia dan menerima wahyu. Namun bedanya, Nabi tidak diwajibkan menyampaikan wahyu kepada umat, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat yang dipimpinnya. Setiap Rasul pastilah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Artinya, Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Berikut 25 nama-nama Nabi dan Rasul beserta tugasnya. Yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia dan khalifah pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal dengan kecerdasannya. Ia adalah nabi pertama yang dapat menulis dan membaca. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh masuk ke dalam golongan ulul asmi, yang artinya memiliki cobaan berat namun mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Nuh mendapatkan mukjizat, yaitu mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan manusia dan hewan dari banjir bandang. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Mukjizat Nabi Hud yakni mampu menurunkan hujan atas izin Allah di saat kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Yang kelima, Nabi Shaleh alaihissalam. Salah satu mukjizat Nabi Shaleh yakni memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat tetap hidup meski dibakar dengan api setelah menghancurkan berhala dan tak ingin mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT mengutusnya untuk kaum Sodom dan Gomorrah
yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pernah menerima perintah Allah untuk disembelih ayahnya sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim mengarahkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Ini menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Yang sepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam digambarkan pribadi yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Yang sebelas, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah bermimpi kalau bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi tersabar ini diuji oleh Allah SWT melalui penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis, namun tetap taat kepada Allah SWT. Yang ke-13, Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam diutus untuk kaum Madian. Kaum ini ingkar dan menolak ajakan Nabi Shu'aib alaihissalam untuk menyembah kepada Allah SWT. Karena tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Shu'aib, maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang membinasakan. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa yang paling terkenal ketika tongkatnya mampu membelah lautan ketika dikejar Raja Fir'aun. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak satu-satunya dari Nabi Ayub alaihissalam yang selamat dari reruntuhan Roma. Yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memiliki mukjizat kitab Zabur. Nabi Daud juga bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai raja yang kaya raya dan berkuasa. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa bicara dengan binatang serta memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan utusan Allah SWT bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, akan tetapi mereka tetap ingkar hingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Yang ke-20, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas untuk Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah SWT. Yang 21, Nabi Yunus alaihissalam. Mukjizat Nabi Yunus alaihissalam adalah tetap selamat ketika ditelan ikan paus. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir ketika usianya sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam ialah seorang yang berprinsip, integritasnya tinggi serta benar-benar menegakkan kebenaran. Yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat Allah SWT dari seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Yang ke-25, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir sekaligus penutup. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah SWT. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Semoga bermanfaat ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada kata atau salah ucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.